Oke, rekan-rekan, salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar terkait dengan regresi dengan dummy variabel. Materi hari ini melanjutkan apa yang sudah diberikan oleh Bu Endah tentang korelasi dan regresi sederhana. Dan sebagian besar dari materi ini saya ambil dari material yang dimiliki oleh Mike Rosens di Oklahoma University. Nah, sebenarnya ada kesalahpahaman umum bahwa hanya variabel kontinum ya yang dapat digunakan sebagai uh, prediktor dalam analisis regresi berganda, rekan-rekan. Um, Namun sebenarnya memungkinkan untuk memasukkan prediktor dengan jenis data kategoris dengan menjadikannya variabel dummy. Nah, pengkodean dummy adalah cara menerjemahkan informasi pengelompokan yang terkait dengan variabel kategori ke dalam satu set variabel dikotomis yang baru ya. Jadi ini ada variabel baru yang kita buat yang dapat akhirnya bisa kita masukkan sebagai prediktor dalam model regresi. Nah, dengan kata lain, analisis regresi ini dapat menggabungkan variabel pengelompokan selama variabel tersebut telah dikodekan ulang dengan tepat ke dalam satu set variabel dummy baru. Jadi andai misalnya kita punya satu variabel kategoris ya, ada 4 kategori, maka kita bisa membuat itu menjadi beberapa variabel dummy baru. Nah, berapa dummy baru? Kalau seandainya ada 4 kategori dalam satu variabel, berarti 4 dikurangi 1, karena rule of thumb-nya adalah J dikurangi 1 atau jumlah grup pada variabel asli dikurangi 1. Nah, akhirnya kita punya 3 variabel baru yang kita sebut sebagai variabel dummy. Nah, mungkin masih belum ada bayangan, tapi nanti kalau contoh sudah diberikan biasanya ngerti. Jadi semisal gini rekan-rekan, kita memiliki satu variabel kategoris ya tentang strata pendidikan. Biasanya strata pendidikan itu misalnya kita bagi jadi 4 identitas dalam variabel tersebut. Yang di bawah S1 misalnya kita kodekan 0, S1 kita kodekan 1, S2 kita kodekan 2, di atas S3 kita kodekan 3 misalnya. Nah, tapi itu nanti bisa kita eh, eh, pecah ya gampangannya menjadi 3 variabel dummy ya. Jadi intinya sebenarnya dalam satu variabel dummy umumnya mereka hanya memiliki nilai 0 dan 1. Jadi dengan pengkodean ini maka ini bisa memfasilitasi interpretasi yang lebih besar dari intercept dalam model regresi. Nah, variabel dummy yang paling sederhana, rekan-rekan, itu adalah variabel yang hanya memiliki 2 nilai yang terkait dalam satu variabel. Jadi misalnya yang paling banyak digunakan adalah gender atau jenis kelamin. Nah, yang wanita misalnya kita kode kosong, yang pria adalah 1 ya, biasa ya kayak gitu ya. Atau sebaliknya yang pria kosong dan wanita 1. Nah, kalau variabelnya sudah seperti ini, hanya ada 2 kategori di dalamnya, terus kemudian sudah 0 dan 1, ya, maka rekan-rekan tidak perlu kemudian melakukan pengkodean ulang. Jadi di sana koefisien regresi untuk identifikasi gender atau jenis kelamin tersebut secara sederhana itu ya diartikan sebagai min perbedaan. Perbedaan atas apa ya? Jadi perbedaan atas laki-laki dan perempuan pada variabel terikat ya rekan-rekan. Jadi diingat-ingat bagaimana kemudian menerjemahkannya. Nah, mungkin ini masih belum ada bayangan. Nanti kalau saya berikan contoh, mudah-mudahan sudah ada pelan-pelan sudah ada bayangan bagaimana variabel dummy itu dimasukkan dalam model regresi. Nah, model regresi biasanya uh, persamaannya adalah seperti ini. Y sama dengan, atau outcome ya, B0 ditambah B1 X1 B2 X2 dan seterusnya ditambah error residual. Nah, yang rekan-rekan harus ingat B0 itu adalah intercept ya. Nah, intercept dalam model ya
intercept dalam model B0 ini diinterpretasikan sebagai mean pada variabel dependen untuk kelompok yang diberi kode 0. Ya, tadi siapa yang diberi kode 0? Misalnya kita ambil contoh perempuan ya. Nah, dengan menambahkan koefisien regresi ke min bersyarat untuk perempuan, maka kita akan bisa mendapatkan min bersyarat untuk laki-laki yang berkode 1. Bisa ambil contoh tadi, jelas ya. Ada regresi sederhana, kita anggap bahwa prediktornya adalah gender ID, kodenya yang perempuan 0, yang satu laki-laki gitu ya. Sementara kita putuskan misalnya variabel dependennya adalah intimate self-disclosure ya. Nah, biasanya kita akan ketemu kalau dijalankan run regresi yang seperti ini hasilnya. Nah, mungkin biar ada bayangan, saya coba untuk kemudian run regresi sekarang. Rekan-rekan ini ada dataset. Nah, kebetulan ada variabel discrete di sini, jenis kelamin. Persoalannya adalah jenis kelamin di sini dikodekan yang satu laki-laki dan yang perempuan dikodekan 2. Padahal kalau kita mau merubah ini menjadi dummy variabel, maka harus 0 dan 1. Jadi salah satu kemudian harus menjadi kodenya harus jadi 0. Nah, ini biar lebih mudah karena laki-lakinya sudah 1, maka perempuannya akan saya rubah jadi 0. Caranya seperti apa? Jadi kita masuk pada transform, rekan-rekan. Terus kemudian masuk pada recode into different variables. Terus dimasukkan, ini saya riset dulu karena tadi sudah saya lakukan, jenis kelamin atau gender ya, dimasukkan di sini. Nah, setelah itu kemudian masuk ke old, new, and new values. Nah, yang mau kita rubah tadi yang kodenya berapa? Yang perempuan kan? Yang perempuan kebetulan kodenya 2. Kita masukkan new value-nya, kita jadikan 0, rekan-rekan. Terus di add, terus di continue. Nah, kita berikan nama variabel baru tadi. Jadi misalnya adalah gender ID ya, gender ID kita change di sini. Nah, tapi kemudian kita bisa melihat bahwa di sini namanya adalah terduplikasi, sudah ada. Jadi ada existing variable name yang sama karena sebelumnya saya sudah sempat run ya. Makanya saya coba ganti di sini jadi gender ID 1 misalnya. Terus baru saya change. Setelah change kemudian saya oke. Nah, di sini di bawah akan ada variabel baru kalau kita buka datasetnya di sini. Dataset kita variabel view, maaf. Nah, di sini ada namanya gender ID 1 yang sebenarnya ini nanti isinya sama dengan gender ID. Rekan-rekan. Nah, kalau saya kemudian ingin run regresi, maka saya tinggal ke analyze, terus kemudian saya masuk kepada regression, terus kemudian saya masuk kepada linear di sini. Nah, ini karena sudah ada ya, saya riset dulu karena saya mau run regression. Dependennya tadi adalah variabel dependennya adalah intimacy self disclosure. Terus kemudian saya masukkan gender ID sebagai variabel. Terus statistik saya pilih model fit, R-square change dan juga deskriptif. Terus kemudian saya continue di sini. Saya oke. Kalau saya lihat kemudian koefisiennya di sini, kita lihat hasilnya ini sudah saya masukkan dalam PowerPoint yang saya punya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang saya minta rekan-rekan di sini adalah untuk memperhatikan konstan di sini. Jadi konstan itu sebenarnya adalah intercept di dalam model ya. Nah, dalam regresi intercept itu adalah nilai prediksi pada Y ya. Ketika semua prediktornya adalah 0. Jadi ketika semua prediktornya adalah 0. Kebetulan kita tidak punya prediktor lain selain kemudian di sini adalah gender ID gitu ya. Sehingga dalam model saat ini dengan prediktor tunggal kita ya,
Intercept ini sama dengan min untuk wanita. Nah, kenapa wanita? Ya, sorry ya. Kenapa kok kemudian wanita? Karena eh, kode yang kita berikan tadi adalah 0 adalah untuk wanita, yang 1 adalah untuk laki-laki. Nah, sementara gender ID tadi itu menunjukkan slope-nya ya 0,140 di sini. Itu adalah menunjukkan jadi prediktor ini menunjukkan prediksi perubahan Y untuk satu unit kenaikan pada X ya. Jadi yang artinya ya kita berbicara soal perbedaan antara perempuan yang berkode 0 dan laki-laki yang berkode 1 ya perbedaannya. Nah, slope ini yang tadi 0,140 ya kita ingat ya bahwa eh, yang jadi dikodekan 1 adalah yang laki-laki ya. Menunjukkan bahwa rata-rata skor laki-laki itu adalah 0,140 lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jadi rata-rata untuk laki-laki ya dihitung sebagai jumlah interceptnya adalah 1,789 ditambah 0,140 yaitu 1,929. Sementara kalau untuk yang perempuan ya 0 ini sama dengan konstannya tadi hanyalah min-nya adalah 1,789. Jadi yang laki-laki adalah 1,929 ya rekan-rekan. Uh, ini kalau kita berbicara soal apa itu variabel dummies. Nah, lantas rekan-rekan kalau nanti mau menambah dengan variabel apa namanya continuous yang lain, variabel continuous atau menambah prediktor yang lain ya gampang saja ya tinggal di run saja regresinya. Kita tinggal run di sini analyze regression linear. Kita masukkan misalnya variabel yang lain NFP. Terus kemudian kita tinggal run di OK. Keluar kemudian hasilnya di sini kita punya dua prediktor ya. Yang satu gender ID yang sudah kita jadikan dummy, yang satunya kemudian adalah need for popularity di sini. Oke rekan-rekan, apa namanya? Yang jadi problem adalah kalau seandainya kita memiliki dummy variabel yang lebih dari dua kategori. Ya, tadi saya ambil contoh, misalnya dalam satu variabel ada variabel kategori yang isinya adalah 4 identitas. Dan kita kode misalnya yang satu di bawah S1 gitu ya, terus kemudian yang dua adalah S1, terus kemudian yang tiga adalah S2, terus kemudian yang empat adalah di atas S2 misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau ini terjadi, maka kita bisa memecahnya, ini ada 4 kategori, menjadi 3 variabel dummy. Karena tadi ingat rule of thumb-nya adalah jumlah kelompoknya adalah 4 ya. 4-nya ada 4 kategori dikurangi 1 ya. Jadi, tapi kemudian ketika melakukan ini, rekan-rekan perlu untuk membuat baseline atau kategori referensi yang menjadi pembanding dari semua grup lainnya. Jadi kategori referensinya terserah rekan-rekan. Bisa kemudian yang satu, misalnya di bawah satu, atau yang kemudian yang di atas S2, atau terserah ya. Rekan-rekan nanti milih, terus tetapkan itu menjadi sebuah kategori referensi. Gampangannya seperti ini rekan-rekan. Seandainya tadi ini ada variabel sendiri, variabelnya terdiri dari ini, maka kita mau nggak mau memecah menjadi beberapa variabel dummy, yaitu 3, 1, 2, dan 3. Nah, kita jadikan kemudian apa namanya kelompok referensinya itu adalah yang di bawah S1. Nah, kebetulan yang mau saya kode dummy itu adalah yang S1. Maka yang S1 kita kode 1, sementara yang lainnya akan kita kode 0. Nah, baliknya juga sama dengan yang S2. Yang S2 kita kode 1, yang lain dari S2 kita kode 0. Yang lebih dari S2 kita kode 1, kemudian yang lain apa namanya, dimasukkan kode 0. Dan di sini akhirnya muncul 3
variabel dummy baru. Kita lihat ya, sebelumnya kan hanya ada satu variabel education level ya. S1, S2, S3, dan lain-lain. Nah, kalau dijadikan variabel dummy bisa jadi 3, tapi intinya hanya ada dua pengkodean, yaitu 0 dan 1. Ya, tergantung. Dan kita harus milih kemudian yang menjadi kelompok referensi yang mana. Nah, ini bisa dirubah juga sebenarnya rekan-rekan. Kalau seandainya yang menjadi kelompok referensi adalah yang di atas S2 misalnya. Nah, di atas S2 misalnya, di sini adalah yang jadi kategori referensi. Nah, yang mau kita kode di bawah S1 yang satu misalnya, yang lain berarti harus 0. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita ingin masukkan persamaan di regresi? Misalnya kita menganggap bahwa need bukan need apa ya tadi ya, intimacy for self disclosure itu diprediksikan oleh gender misalnya, terus yang kedua need for popularity, dan juga eh, pendidikan atau level pendidikan. Nah, level pendidikan ini akhirnya dibagi menjadi beberapa kategori dummy. Jadi karena sudah dibuat dummy ya, dummy variabel S1, S2, dan S3, maka prediktornya adalah tadi ya, gender ID, need for popularity, prediktor dari intimacy self disclosure. Jadi yang gender ID, terus need for popularity, terus variabel dummy S1, variabel dummy S2, dan variabel dummy yang di atas S2. Seandainya kita mau menggunakan yang atas ini, rekan-rekan. Nah, nanti dilihat kemudian hasil atau dalam modelnya seperti apa. Oke, rekan-rekan, semoga cukup dipahami. Kita akan beranjak pada bagian 2, rekan-rekan. Terima kasih banyak.